Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas obat logo hijau ya, logo umum dijual bebas. Dan ini generik, tablet paracetamol 500 mg, yang mana tiap tablet mengandung 500 mg paracetamol. Nah, cara kerja obat ini adalah analgesik, antipiretik. Jadi sebagai analgesik bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang sakit. Sebagai antipiretik itu diduga bekerja langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus. Untuk indikasi ya teman-teman, di sini meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, dan menurunkan demam. Nah, untuk kontraindikasi, penderita gangguan fungsi hati yang berat, penderita hipersensitif terhadap obat ini. Nah, untuk dosis dewasa 1-2 tablet 3-4 kali sehari. Anak-anak 6-12 tahun setengah sampai dengan 1 tablet 3-4 kali sehari atau sesuai petunjuk dokter ya. Ini kemudian apalagi efek samping. Penggunaan jangka panjang, penjangan jangka lama, dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati dan reaksi hipersensitivitas. Kemudian lagi ya, peringatan dan perhatian di sini, hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Bila setelah 2 hari demam tidak turun atau selama 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi unit pelayanan kesehatan. Penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan fungsi hati. Nah, ini simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius. Oke ya, di sini tulisannya, kemudian sobek di sini untuk memakannya ya. Kemudian kita lihat bagian belakangnya, ini ada setidaknya di sini kalau kita melihat ada 10 tablet ya, 10 tablet paracetamol. Oke ya. Itu singkat mengenai paracetamol ya. Nah, kita tahu di sini paracetamol merupakan obat yang paling umum digunakan di masyarakat. Biasanya digunakan untuk meringankan rasa sakit pada sakit kepala, sakit gigi ya, dan menurunkan demam atau panas. Ini pastinya seperti itu ya, si paracetamol. Kemudian dia ini indikasi umumnya ya tadi untuk nyeri ringan kan, ya kan, hingga sedang, sakit kepala, sakit gigi, nyeri otot, dan menurunkan demam. Nah, pastinya teman-teman di sini untuk paracetamol ya, paracetamol ini walaupun aman tapi hati-hati, tadi sudah kita bacakan mengenai efek sampingnya, ya kan? Dan pastinya di sini ya teman-teman, untuk paracetamol itu obat yang memang dikonsumsi cukup tinggi ya di masyarakat. Karena ini obatnya dijual bebas, logo hijau, dan efek sampingnya tidak begitu banyak. Nah, ini adalah awal permulaan penggunaan obat bila kita mengalami demam dan pastinya sakit kepala. Nah, di sini ini merupakan, kita tahu, obat sejuta umat ya. Nah, kita review awal bahwa yang namanya fungsinya tadi itu mengatasi nyeri di berbagai tubuh sebenarnya dia ya. Jadi paracetamol atau acetaminophen, N-asetil para aminofenol, ini sifatnya analgesik atau pereda nyeri. Jadi bermanfaat ya pada kondisi-kondisi area tubuh, yaitu pada sakit kepala, nyeri punggung, ya kan, sakit gigi, ya kan, kram saat menstruasi bagi wanita bisa juga digunakan. Kemungkinan juga bisa digunakan sakit di berbagai tubuh akibat flu dan pilek. Ini dimasukkan dalam bagian resep obat flu dan pilek. Nyeri di area injeksi saat vaksinasi itu bisa juga digunakan. Nah, pastinya di sini yang kedua, dia menurunkan demam. Jadi pada saat demam itu sifatnya menurunkan demam. Jadi panas, demam itu akan turun, sehingga paracetamol ini termasuk antipiretik ya. Tadi analgesik dan antipiretik ya.
Lalu yang ketiga, mungkin manfaat lain dari paracetamol selain analgesik dan antipiretik, dia juga berpotensi mengendalikan gula darah dan fungsi otot. Dikutip dari sehatku.com. Karena memiliki efek antioksidan, paracetamol juga disebut bermanfaat untuk melindungi jantung dan otak. Oke ya. Lalu kira-kira di sini efek paracetamol ini adakah efek sampingnya? Iya, efek sampingnya mungkin ya banyak sih, lumayan. Tapi ya tidak banyak yang terlihat gejalanya, ya mungkin hanya ada sedikit mungkin reaksi alergi mungkin. Ya kan, sakit tenggorokan, ya kan, bengkak di area tubuh tertentu, mungkin suara serak, sulit bernapas, sulit menelan, ini mungkin bisa saja terjadi tapi tidak banyak terjadi. Ya kan? Walaupun dari deret ini yang disebutkan yang banyak tadi belum tentu ada terjadi. Kemudian lagi pastinya di sini ya teman-teman, tadi kan diceritakan mengenai hati-hati ya mengkonsumsi obat ini pada orang gagal hati, memperberat hati karena tidak tahu paracetamol ini masuk dalam tubuh, di metabolit di hati, diubah menjadi produk yang kurang toksik, dari yang kurang toksik menjadi lebih toksik. Jadi metabolitnya lebih toksik sehingga mengganggu fungsi hati. Akibatnya akan mengalami gangguan pada hati. Jadi ya lumayan ya. Jadi mengkonsumsinya menyebabkan kerusakan pada hati pada penggunaan berlebih. Jadi idealnya memang penggunaannya cukup satu tablet untuk misalnya 3 kali minum. Kalau berlebih ya boleh-boleh saja 2 tablet seperti tadi yang dikatakan di dosisnya tadi ya. 1-2 tablet 3-4 kali, tapi ada mungkin jangan sampai yang berlebihan ya. Kemudian lagi pastinya teman-teman di sini untuk paracetamol ini kebetulan yang kita review ini adalah tablet. Jadi ada bentuk sirup, nanti ada yang bentuk yang lain. Jadi tergantung penggunaannya, tapi pada prinsipnya paracetamol itu sebagai obat untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam atau panas. Oke, itu saja teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.